Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan diperiksa dulu pakaiannya. Dipastikan sudah rapi. Kalau masih ada sampah di sekeliling bisa diambil, nanti bisa dibuang di tempat sampah agar kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan nyaman. Buku-buku yang diperlukan silahkan dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Oke, untuk mengawali pembelajaran hari ini kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan. Ketua kelas, silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Sekarang saya absen dulu. Adam ada? Saya. Adimas, Agis, Zuridin. Oke, lengkap nihil ya. Bagus dipertahankan. Oke, jadi kita hari ini akan mempelajari materi baru. Materinya apa bisa kalian lihat di depan itu. Pancasila sebagai identitas nasional. Sebelum masuk ke materi, Pak Irfan ada kalimat motivasi. Coba kalian baca ini. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Ya, saya yakin semua dari kalian pasti punya cita-cita. Nah, agar cita-cita kalian nanti tercapai, dipersiapkan jauh-jauh hari mulai dari sekarang. Termasuk dalam kegiatan pembelajaran hari ini, silahkan diikuti dengan baik. Minggu lalu kita sudah belajar apa? Masih ingat? Ya, Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materinya Pancasila sebagai identitas nasional. Jadi hari ini kita akan belajar materi Pancasila sebagai identitas nasional dengan menggunakan model pembelajaran project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa toh? Bisa kalian lihat ini. Jadi setelah melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran PJBL, diharapkan kalian nanti mampu menganalisis fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai identitas nasional. Sebelum masuk ke materi, Pak Irfan minta kalian mengerjakan tes diagnostik terlebih dahulu. Semua bawa HP toh? Nah, bawa. Sekarang bisa dilihat di atas, itu ada QR code, bisa di-scan. Atau kalau kesulitan, tadi sudah saya kirimkan link untuk tes diagnostik di grup kelas. Sudah selesai? Oke, sekarang Pak Irfan akan mengajak kalian untuk menonton sebuah video. Silahkan kalian tonton baik-baik, kalian perhatikan. Nanti setelah ini kita akan melaksanakan tanya jawab. Topik soal Microsoft menjadi trending di Twitter pada Jumat 26 Februari 2021 setelah perusahaan raksasa itu merilis peraturan terbaru Digital Security Index atau DCI. Coba saya ada pertanyaan, coba kalian jawab pertanyaan ini. Apakah karakter orang Indonesia itu sama toh seperti yang diceritakan di video? Kalau Indonesia itu terkenal sebagai orang yang tidak sopan atau tidak ramah. Kalau menurut kalian bagaimana? Tidak. Sebagai orang Indonesia, apa yang membedakan dirimu dengan orang dari negara lain? Apa kira-kira? Nah, sopan. Kemudian apa? Ramah. Selain itu dari ciri fisiknya jelas beda ya. Untuk memantapkan pemahaman kalian mengenai materi Pancasila sebagai identitas nasional, Pak Irfan akan memberikan kalian, nah ini Pak Irfan punya peta harta karun Indonesia. Nah, coba kalian lihat, bisa dilihat di belakang itu juga. Nah, di sini ada peta Indonesia. Di setiap pulau yang ada di Indonesia, pulau-pulau besar yang ada di Indonesia ini ada informasi mengenai materi kita hari ini. Silahkan nanti kalian scan QR code yang ada di peta ini, kemudian kalian temukan informasi. Saya kasih waktu 10 menit untuk mempelajari materi itu. Sekarang kita akan melakukan kegiatan tanya jawab. Yang pertama, informasi yang ada di Pulau Sumatera mengenai apa itu identitas nasional. Ayo, tadi siapa yang sudah baca bisa menjawab apa itu identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa
satu dengan bangsa yang lainnya. Oke, Isma. Informasi yang ada di Pulau Kalimantan mengenai unsur identitas nasional. Yo, siapa yang bisa jawab? Oke, Ahwa, silakan Ahwa. Oke, ada 5, Ahwa. Oke, kalau sudah jelas, kita lanjutkan. Nah, seperti yang sudah Pak Irfan katakan sebelumnya tadi, hari ini kita akan melakukan pembelajaran berbasis proyek. Jadi kalian nanti akan membuat sebuah proyek. Jadi nanti kita akan membuat komik digital yang di dalam komik tersebut itu mencerminkan karakter atau sikap sesuai dengan sila-sila yang ada di Pancasila. Seperti yang kita tahu bahwa karakter masyarakat Indonesia itu harus berdasarkan Pancasila. Kelompoknya Fakri nanti sila 1, kemudian kelompoknya Adimas sila 2, kemudian kelompoknya Siesa itu sila 5. Kalian akan saya berikan lembar kerja atau LKPD. Nah, jadi masing-masing kelompok nanti ada 2 lembar. Kalian nanti menggunakan HP masing-masing silahkan membuat komik digital menggunakan bantuan aplikasi Canva. Ini nanti pembagian waktunya seperti apa? Jadi untuk yang pertama mengisi LKPD, analisis cerita tadi itu waktunya 10 menit lengkap dengan membuat sketsa. Terus untuk membuat komik digitalnya di Canva saya kasih waktu 20 menit. Yang ketiga adalah presentasi. Jadi nanti setelah komiknya jadi, masing-masing kelompok akan maju mempresentasikan hasil komik digital yang sudah selesai dibuat. Kira-kira waktu itu cukup atau kurang? Cukup ya? Urut ya, urutan ceritanya 1, 2, 3, 4. Namun misalnya tentang apa? Ada kegiatan apa di sana, terus siapa yang terlibat di sana, terus dialognya bagaimana. Jadi yang sudah selesai nanti bisa dikirimkan ke WA Pak Irfan untuk ditampilkan di depan nanti waktu presentasi. Masukkan elemen bisa toh? Bisa, Pak. Oke, wes lanjut. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil proyeknya tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama anggota kelompok saya akan mempresentasikan hasil komik digital Sila Pancasila yang pertama. Gambaran dari cerita kami adalah saat seorang yang bernama Alen sedang sholat dan teman-temannya yang beragama lain sedang mencarinya untuk bermain. Silakan mungkin dari kelompok yang lain ada yang ingin memberikan tanggapan, masukan maupun pertanyaan. Silakan Adam, silakan kelompok 1 menanggapi apa yang ditanyakan oleh Adam. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Sekarang kelompok kedua, saya tampilkan hasil komik digitalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan komik digital nilai-nilai Pancasila dari sila kedua Pancasila. Komik ini memiliki tema tolong-menolong yang dimana tolong-menolong menerbitkan sila kedua. Mengapa yang dikatakan sila kedua? Karena sila kedua mengandung unsur kemanusiaan. Mungkin dari kelompok yang lain ada yang ingin menanggapi, memberikan saran, masukan maupun pertanyaan. Silahkan. Zuridin, ayo Zuridin. Kita itu kan banyak kampanye yang seperti ini. Tapi kenapa kok rakyat Indonesia itu kayak malah kelihatan mendukung? Video itu memaparkan bentuknya tujuannya untuk menolong sesama. Tapi sebenarnya ada tujuan lain, tapi nggak diomongin. Makanya pabrik itu setuju dan mensupport kegiatan-kegiatan tersebut. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami di sini akan mempresentasikan komik digital yang menerapkan nilai-nilai Pancasila ke-3. Analisis mengawal cerita dalam komik digital dibuat sesuai dengan sila Pancasila yang dipilih. Karena di dalam ending komik tersebut tokohnya bermain bersama tanpa menggunakan suku ras agama yang mencerminkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Silakan dari kelompok lain ingin menanggapi? Ya, Zuridin lagi, silakan Zuridin. Apakah itu kan yang dimaksud itu kan juga bisa masuk dalam sila kedua atau itu masuk sila ketiga saja? Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analisis mengapa cerita dalam komik digital dibuat sesuai dengan sila Pancasila yang dipilih. Karena terdapat unsur musyawarah dalam penyelesaian masalah tersebut. Silakan, satu pertanyaan saja, Pak Kri. Bagaimana cara menanggapi keputusan dalam musyawarah secara sepihak? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 5. Langsung yuk, kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita diawali saat kelas diberi hadiah dari guru dan ada satu dari pengurus kelas yang ingin bagian lebih dan salah satu temanya menasihati bahwa kita harus bersikap adil sesuai dengan pengalaman sila kelima Pancasila. Silakan, satu saja yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan. Angga? Keadilan itu kan bisa semua orang bisa mendapatkannya berbeda-beda. Apa semua itu harus sama? Mungkin kalau menurut Angga tadi, adil itu seharusnya enggak selalu sama, gitu kan. Kalau misalnya kalian lah, enggak usah itu kalian, saya kasih pulpen sejumlah 20, karena ini jumlahnya 20. Yang kalian lakukan agar adil gimana? Nah, dibagi rata, seperti itu. Tapi kalau konteksnya misalnya katakanlah, kaitannya uang saku misalnya. Ada kamu, ada adikmu yang masih SD. Kalau sama-sama dikasih uang saku 5.000, apa adil? Hah? Tidak, kan kebutuhannya beda. Katakanlah adikmu sekolahnya tinggal jalan, tidak perlu beli bensin, ya kan? Kamu jauh harus beli bensin. Adikmu sekolahnya hanya sampai jam 10, kamu sampai jam setengah 4. Kalau disama kan tidak adil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Secara garis besar, saya mengapresiasi hasil komik digital yang sudah kalian buat. Jadi hasilnya itu sudah bagus. Dari kelima kelompok tadi semuanya saya rasa sudah mencerminkan sila-sila yang ada di Pancasila. Mungkin koreksi saya untuk dari kelompok 1. Kelompok 1 tadi untuk layout sudah benar 4 layout. Kelompok 2 juga sudah. Kelompok 3, nah ini yang agak beda. Perintahnya kan 4 layout, ya kan? Tadi oleh kelompok 3 dibuat 6 layout. Dengan alasan tadi sudah memberikan alasan karena menyesuaikan dengan cerita. Terus kelompok 4 tadi juga sudah benar 4 layout. Koreksinya hanya di teks. Teksnya terlalu kecil sehingga kurang begitu terbaca. Dan kelompok 5 juga sudah sesuai 4 layout. Pak Irfan ingin meminta bantuan kalian untuk menarik kesimpulan. Apa toh yang sudah kita pelajari hari ini? Silahkan. Yang sudah kita pelajari hari ini, yang pertama, apa itu identitas nasional, Ya. kedua unsur identitas nasional, ketiga jenis identitas nasional, keempat fungsi identitas nasional yang berfungsi sebagai pembeda antara negara kita dengan negara lain, yang terakhir adalah identitas nasional Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk Adimas. Oke, jadi kita hari ini sudah banyak belajar hal baru terkait dengan Pancasila sebagai identitas nasional. Silahkan kalian scan atau kalian lihat di grup, sudah saya share link untuk evaluasi. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan terkait materi yang sudah kita pelajari hari ini. Silahkan saya kasih waktu 5 menit. Sudah selesai semua ya? Jadi dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, menyenangkan. Oke. Apakah model serta media pembelajaran yang digunakan membantu kalian dalam memahami materi? Ya, enggak? Membantu ya? Nah, ini untuk persiapan pembelajaran minggu depan. Silahkan kalian pelajari buku PPKN atau Pendidikan Pancasila halaman 31 sampai dengan 35 mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Minggu depan kita bahas bersama-sama. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.